Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Mukhtar. Saya tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Al-Fakir Muhammad Siddiq, motif dari Samarinda, Kalimantan Timur. Nama saya Muhammad Ali Murtado dari Indonesia, Jawa Timur, Ngawi, sini. Ismi Ahmad Nabil Fuadi, jitu min Solo, Jawa Wusto, Indonesia. Ismi Hussein bin Muhammad bin Sultan Badar Al-Habsyi. Saya dari Indonesia, dari Jawa Tengah, dari kota Tegal. Perkenalkan, nama saya Al-Farabi Al-Mafuta. Saya berasal dari Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau. Ma'akum akhukum fillah Hashim bin Mustafa bin Syekh Bukar bin Salim, Al-Fakir min Tegal, Jawa Wusto. Nama Muhammad Fandika Hadiatma, asal dari Manado, Sulawesi Utara. Ismi Nasrullah Abu Bakran, min Tarakan, Kalimantan Cimagia. Hal yang membuat saya ingin mengikuti dakwah, terutama pada bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari selama bertahun-tahun, ya, terutama saat di Darul Mustafa. Ilmu yang telah kita dapat, bagaimana kita untuk bisa menyampaikannya kepada orang lain. Maka itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi bilang bahwa ilmu itu akan terus pahalanya mengalir walaupun orang itu sudah meninggal di dalam kuburannya. Motivasi dakwahna mau belajar muamalah dengan orang Arab, dan juga supaya tahu bagaimana kehidupan orang Arab di sekitar. Dan saya keluar dakwah di bulan Ramadan. Yang pertama, memang saya ingin dari dulu, sudah beberapa tahun sudah ingin keluar dakwah. Yang kedua, memang dari khususiyatnya dari Darul Mustafa, program Darul Mustafa adalah dakwah. Karena program Darul Mustafa tiga maqasid, salah satu maqasid, yang pertama ilmu, yang kedua tazkiyah, yang ketiga dakwah. اشتركنا في خروج الدعوة هذا لتنمية مهارة لا سيما في هذه الدعوة وهو مهارة الكلام. Keinginan dari khuruj dakwah ini, yang pertama, Al-Fakir baru pertama kali khuruj dakwah yang di bulan Ramadan, dan ingin memperluas pengetahuan untuk dakwah, dan juga memperkuat tali silaturahmi kita dari teman-teman dakwah yang lainnya. Motivasi terbesar saya untuk keluar dakwah di tahun ini adalah mencari pengalaman tentang bagaimana mengaplikasikan ilmu yang telah kita pelajari di Darul Mustafa ke masyarakat, lingkungan masyarakat. Sebab original dakwah awalan talaban dari Allah Subhanahu wa taala wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nadrah min syekhi al-murabbi Sayyid al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Bukar bin Salim, wa amalan bi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alima wa amila wa 'allama 'allamahu Allah ma lam ya'lam. Wa kadzalika ikhtinaman lil fursah di awqat Ramadan, awqat iqbalat nas akthar min ghairi hadha syahr. Alasan pengen ikut dakwah karena sebentar lagi mau pulang, jadi pengen coba pengalaman buat dakwah kayak gimana rasanya, karena belum pernah coba dakwah sama sekali di Darul Mustafa. ولماذا أريد أن أخرج دعوة في شهر رمضان الذي رتب Darul Mustafa؟ لأن عشان أنا آخر سنة في إن شاء الله في يمن، وأريد شيء جديد عندما نخرج الدعوة، يعني نلتقي مع البلاد، نحن نعرف أحوالهم ونتكلم معهم. Pengalaman yang berkesan di dalam berdakwah ini adalah di dalam dakwah ini kita belajar bagaimana kita ini untuk bisa menyampaikan kepada orang Arab, ya, dengan mengucapkan dengan berbahasa Arab, bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu agama yang telah kita pelajari dengan menggunakan bahasa orang, sehingga kita bisa memahami orang Arab, gitu, dengan berbahasa Arab. Itu pengalaman yang bisa didapatkan. Ketika sudah keluar dakwah, sudah dikirim dari Darul Mustafa ke daerah yang ditentukan oleh
sebabnya. Alhamdulillah kita dapat tempat yang menerima keadaan kita. Tentunya berkesan banyak, tentang berkesan dalam dakwah ini banyak. Dan kebetulan kita mendapatkan tempat yang terkenal dengan akhlak ilmunya hidup, ilmunya, suasana ilmunya hidup, suasananya akhlaknya hidup, suasana orang-orang menghidupkan masjidnya hidup. Jadi dari sinilah kita berkesan betapa kuatnya mereka menjaga adat ini dengan adatnya orang-orang soleh seperti itu. يمكن عندما نحن نتكلم في أكثر من 5 مساجد بل 7 يمكن في هذه المنطقة 7 مساجد نحن نتكلم بعد صلاة فرضية ثم نكون إماما في صلاة عشاء والتراويح. هذا شيء عجيب عندنا. Yang pertama, memperluas dan memperkuat tali silaturahmi kita bersama teman-teman kita. Dan yang kedua, lebih tahu banyak masalah-masalah dakwah yang harus kita lebih pelajari lagi, khususnya dari contohnya kita kepada orang-orang awam dan yang lain-lainnya. Terus yang ketiga, lebih tahu rasanya atau lebih dijadikan contoh oleh para orang-orang awam dari sholat kita, dari akhlak kita, dari perilaku kita dan yang lain-lainnya. Karena ini adalah pengalaman pertama saya khuruj dakwah, apalagi di bulan Ramadan, maka semua yang saya dapatkan ketika khuruj dakwah ada pengalaman yang sangat berkesan bagi saya, apalagi dikelompokkan dengan teman-teman yang Masya Allah punya semangat dakwah yang luar biasa dan diletakkan di lingkungan masyarakat yang Masya Allah mereka menerima kita yang datang kepada mereka. ومن الذكريات التي لا تنسى في هذا الخروج وجدنا التعاون بيننا أكثر بالنسبة غير ترتيب يعني. التعاون بين الإخوان أشد وأكثر بالنسبة ترتيب الآخر سوى الخروج دعوة. لأن في الخروج دعوة فيه من له مزية في الطباخة فهو الذي يتقدم في الطباخة، والآخر عنده مزية في الحاد والإنشاد وهو الذي يتقدم في الحاد والإنشاد. والتعاون بيننا وجدنا أكثر بالنسبة غير ترتيب بالنسبة ترتيب الآخر. Pengalaman paling berkesan selama dakwah tentu aja takalam bahasa Arab di depan masyarakat, karena belum pernah sama sekali takalam sebelumnya, jadi alhamdulillah sekarang udah lumayan terbiasa. Mungkin indama nahnu fi huna taratib kaman nafsu tertib kama tadi. Ini roha majud wa tarawih indana tarawih thaniyah wa ada syai' ba'dul layali walakin nahnu naqra anfusana wa nujahid wa nahnu hizib fajr kada juz'ain kulli sabah wa indama ayyam awakhir ratabna tandibul masajid huna 5 masajid. Yani nahnu min yawm sabah ahad ila yawm khamis kalayam nahnu tandibul masajid. Wa hadha syai' jadid syai' zain. Limadha? Karena nahnu la mau dakwah liajlil kalam, mau natakallam di masjid, mau fi durus bas. Lakin bil ahwal aidan. Lianna kalau yaqulun da'watul hal afsal min lisan al-lokal. Ini bid'awah bil hal nahnu nangkasir gulubana bitawa itu bisa pakai jadi najil masjid alasan nahnu mutawat. Perasaan saya ya di dalam khuruj dakwah ini Masya Allah, saya merasakan kelapangan dan kegembiraan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita di dalam khuruj dakwah ini kita disambut dengan baik oleh jamaah, oleh penduduk yang ada di sini, disambut dengan baik, dan muhadalah kita atau penyampaian kita itu didengar dengan baik. Masya Allah. Perasaan di dakwah alhamdulillah tentunya sangat gembira dan sangat senang kita bisa mencontohkan apa yang dicontohkan para anbiya, itu adalah dakwah.
dan juga apa yang dicontohkan para ulama-ulama kita yang terdahulu dan guru-guru kita, lebih tahu kita bagaimana pentingnya agama dan bagaimana pentingnya membawa orang kepada Allah dan kepada Rasulnya. Alhamdulillah, perasaan saya senang sekali, apalagi ditempatkan di lingkungan Masya Allah, di kelompokan dengan teman-teman yang Masya Allah. Tapi jujur, meskipun ada rasa capek, tapi itu yang membuat saya tambah semangat dan jadi lebih tahu, oh ternyata beginilah medan dakwah. Mungkin asyir bil farah wa surur. Limada? Ya indama nazalna fi madikatillah wa ada kullu nas muhibbin wa muqbilin. Wa surur aidan bisabab nahnu istifadna katsir min ahli balad. Lihatna aslan kullu aktsaru ahli balad itu mutakhallifat rahim. Wa asalhum yani alhamdulillah hum ini aslan paham. Lakin ihtiram manana wajib berkhatir hum yakbal alaina. Di dalam suasana mengaji, suasana ibadah, suasana bermuamalah dengan teman-teman, kita sudah dalam suasana. Tetapi dalam dakwah ini, begitu kita terjun di lapangan, kita harus bisa menghidupkan suasana. Menghidupkan suasana apa ya? Suasana ngaji, suasana akhlak, suasana dakwah, suasana ibadah. Kita harus menghidupkan. Walaupun di kampus itu sudah hidup, tapi diri kita harus menghidupkan. Pengalaman yang bisa diambil selama dakwah tentu aja kerjasama tim sesama anggota urus dakwah, dan harus saling mengerti, nggak boleh ngambek segala macam, itu nggak boleh. Jadi kita harus sama-sama bareng di dakwah, susah senang bersama. Pelajaran yang bisa saya dapatkan di dalam Khuruz Dakwah ini adalah bagaimana kita senantiasa menjaga budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik, akhlak mulia, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Bagaimana kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, ya kan? Ketika berjumpa dengan orang, bagaimana kita memulai salam, assalamualaikum, dan juga bagaimana kita selalu tersenyum gitu kan, berwajah ceria gitu kepada setiap orang muslim yang kita jumpai. Maka hal-hal itu adalah hal yang seharusnya menjadi sikap dan sifat seorang muslim, gitu kan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan seperti itu. Maka itu pelajaran yang sangat berharga bagi saya, dan juga saling tolong-menolong di dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran. Maka itu pelajaran Masya Allah, Insya Allah bermanfaat sampai akhirnya kita kembali ke negara kita sendiri dan bisa juga menularkannya kepada orang lain. Karena dakwah dengan hal itu lebih afsah daripada dakwah dengan perkataan. Pelajaran yang akan ambil selama Khuruz Dakwah ini mungkin begini, kita kan Khuruz Dakwah tidak sendirian. Kita majmuah kita dan mungkin ada majmuah lain, orang lain datang dengan uslub yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dari guru yang berbeda. Nah, bagaimana caranya supaya kita dan mereka balance dan supaya ahlul bilad itu mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena goyah dari dakwah itu taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini pengalaman yang paling berharga yang Al-Fakir rasakan. نعم في هذه الخروجات الدعوة فيها كثير من الدروس، منها دروس الصبر، دروس الجد والاجتهاد، كذلك دروس الشكر لما هو موجود، وكذلك العبرة لابد للداعي أو المعلم أو وما إلى ذلك أن يكون في استعداد تام قبل أن يلقي الدروس، أن يلقي محاضرة أو غير ذلك، لأن لو كان هو ليس في استعداد تام فيكون كلامه أو درسه غير منضبط. إذا كان غير منضبط فيكون كلامه كثير الناس الذي قلبه لا ينجذب إليه.
pelajaran di dakwah yang saya rasakan dan cukup besar, bagaimana susahnya para dulu nabi-nabi kita, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, dan bagaimana pentingnya juga mempelajari agama-agamanya orang. Mereka Islam, mereka ini, mereka itu. Kita harus mempelajari mereka untuk tahu bagaimana agama tersebut, seperti yang diucapkan Nabi, balighu anni walau ayah. Banyak pelajaran yang saya dapatkan dari khuruj dakwah ini, tapi yang bisa saya petik adalah pelajaran bagaimana khuruj dakwah yang benar-benar lillah, benar-benar karena Allah. Karena khuruj dakwah yang kita dapatkan sekarang, yang kita alami sekarang, benar-benar khuruj dakwah yang ikhlas karena Allah. Berbeda ketika nanti kita sudah pulang, ketika kita dihadapkan dengan dunia, tentu saja banyak dari kita tujuan dakwahnya bukan lagi cuma karena Allah, bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena ingin mendapatkan dunia, untuk mendapatkan hal-hal yang lain. Mungkin naqul lianna الآن في مشرك من مجموعة الدعوة ممكن لابد نعرف يعني كل أعضاء المجموعة كل شيء له ميزة ومميزة. مثلا هذا خاص بالطبع، يخلو في طبع، وهذا خاص للإنشاد ولصوت زين للإمام، هذا يقدم، وهذا شيء مميز تقدم. يعني لابد نميز بينهم علشان هذا الأسس الدعوة يعني مستقر وقوي، لأن هذا أساس. لا نكون كلنا لابد إمام، كلنا لابد متكلم، كلنا لابد طباخ، كلنا لابد نعرف، لا، كل شيء له مميز، وهذا مميزة يعني يجعل لنا خصوص في الدعوة في أسس مجموعة.